Salam Horas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang memelihara kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah ini, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang dapat menuntun kehidupan kami. Penuhilah kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami mampu memahami dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Amsal pasal 16, ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian firman Tuhan. Sabar dan menguasai diri. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang dua hal yang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sehingga kita dapat meraih suatu kemenangan. Sabar dan menguasai diri, menurut Salomo, bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri itu melebihi orang yang merebut kota. Memang selama kita hidup di dunia ini, pasti berbagai macam masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Baik itu masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan juga masalah antar sesama kita. Dengan demikian, tentu sebagai orang yang beriman, kita tetap dituntut agar tetap hidup dalam kesabaran dan dapat menguasai diri kita sendiri. Karena memang justru hal inilah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Karena kesabaran dan penguasaan diri adalah suatu komponen dari buah-buah roh yang seharusnya dihasilkan setiap orang yang percaya kepadanya. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa setiap orang yang sabar dan orang yang menguasai diri kadang itu terpelanting jauh karena dia tidak mampu hidup di dalam kesabaran. Sebab jika kita perhatikan, sudah sering menjadi pemandangan yang terbiasa seperti pertengkaran dalam rumah tangga dan juga seperti perceraian, pembunuhan, seperti yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya Habil. Begitu juga kalau kita ingat Simson terhadap Delila. Dia tidak berdaya karena dia tidak bisa menguasai keinginan dirinya sendiri. Begitulah akibatnya jika orang yang tidak hidup dalam kesabaran dan penguasaan diri. Karena kesabaran dan penguasaan diri itu bisa diibaratkan seperti sebuah tembok perlindungan. Ketika tembok itu runtuh, maka segala sesuatunya yang kita bangun akan runtuh dengan sekejap. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab ini mencatat bahwa ada orang yang bisa melebihi kehebatan seorang pahlawan. Bahkan melebihi orang yang berhasil merebut kota. Artinya, tidak semua orang bisa menjadi pahlawan, tapi semua orang bisa lebih dari pahlawan. Hal itu tidak lain karena kita sudah hidup dan memiliki kesabaran dan penguasaan diri. Memang dari diri kita sendiri kita tidak mampu, tetapi yakinlah ketika kamu menyerahkan dirimu kepada Tuhan, Roh Kudus akan bekerja untuk
membimbing, dan memampukan kita. Orang yang beriman dengan benar pasti mampu menguasai dirinya dan juga hidup di dalam kesabaran. Saudara-saudara, jadilah pemenang-pemenang dalam kehidupan yang penuh masalah ini. Tuhan memberkati. Amin. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga. Kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk dapat hidup menguasai diri sendiri, bahkan hidup di dalam kesabaran. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus. Oleh sebab itu kami serahkan semuanya ke hadirat-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan